Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala qulubana rahatan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu di Rahman yang saya hormati, insyaallah kurang lebih 1,5 jam, mudah-mudahan kita sampai di kota Mekah Al-Mukarramah. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan seputar adab-adab dan keistimewaan Masjidil Haram, ya. Nanti insyaallah setelah pengajian ini kita istirahat, jamaah yang tertidur nanti menjelang memasuki tanah haram kita bangunkan, kita baca doa bersama. Sebelum itu mari sama-sama kita ikuti kajian seputar adab-adab dan keistimewaan Masjidil Haram. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin amin ya rabbal alamin. Adabun wa khasaisul baitil haram. Adab-adab atau etika dan keistimewaan Masjidil Haram. Yang pertama, Bapak Ibu dirahmati, kita beribadah di dalam Masjidil Haram, melaksanakan salat, zikir, tasbih atau ibadah apa saja, itu akan berbanding 100.000 pahala. Kalau tadi kita di Masjid Nabawi, semua amal ibadah kita berbanding 1.000 pahala. Tapi di Masjidil Haram 100.000 pahala, ya. Ini keistimewaan yang luar biasa, di mana baginda Rasul bersabda, salatun fi masjidi hadza afdalu min alfi salatin fi masiwah, ya, illa al masjidil haram. Wa salatun fil masjidil haram afdalu min mi'ati alfi salatin fi masiwah. Salat, zikir, tasbih atau ibadah apa saja yang kita lakukan di dalam Masjidil Haram itu berbanding 100.000 pahala. Sebagaimana sabda baginda Rasul, satu salat di dalam masjidku, ya, itu lebih afdal min alfi salatin fi masiwah, dari 1.000 salat, ya. Illal masjidal haram, kecuali Masjidil Haram, ya. Kalau Masjid Nabawi 1.000 pahala, tapi kalau Masjidil Haram, ya, wa salatun fil masjidil haram afdalu min mi'ati alfi salatin fi masiwah. Salat, zikir, ibadah, ya, di dalam Masjidil Haram itu lebih baik, lebih utama daripada 100.000 kali salat, daripada 1.000 kali bertasbih, berzikir, ya. Itu yang pertama yang kita harus pahamin. Berarti apa? Kesempatan ini dapat pundi-pundi pahala yang begitu banyaknya, maka jika ada waktu, sempat-sempatin selalu berada di dalam Masjidil Haram, ya. Yang kedua, yajuzu at-tanafful fihi fi ayyi waqtin min awqatil laili awin nahar. Dibolehkan
ya kita melaksanakan salat sunnah kapan saja, fi ayyi waqtin min awqat, ya, baik malam hari atau siang hari. Jadi tidak ada istilahnya waktu tahrim, ya. Faqad khassahu sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihadhihi al-mumayyizatil kubra. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah keistimewaan, ya, keistimewaan yang sangat besar. Beliau bersabda, ya bani Abni Manaf, wahai keluarga besar Abdul Manaf, atau ini keluarga besar baginda Rasul ini, la tamna'unna ahadan tafa bihadzal baiti wa shalla ayya sa'atin sya'a min lailin wa naharin. Janganlah Anda melarang seorang pun, ya, yang tawaf di Ka'bah, atau janganlah Anda melarang seorang pun yang sholat, ya, di dalam Masjidil Haram kapan saja, apakah itu malam hari atau siang hari. Di jamaah yang berbahagia, kita ada istilahnya ba'da subuh, ya, nggak ada istilah salat ba'da subuh. Ba'da asar juga nggak ada, ya. Itu berlaku di luar Masjidil Haram. Tetapi di dalam Masjidil Haram, ya, itu menjadi sebuah khususiatnya, keistimewaannya. Di dalam Masjidil Haram tidak lagi mengenal waktu-waktu yang, ya, diharamkan atau dilarang. Kenapa? Karena keutamaannya sangat besar kita sholat di dalam Masjidil Haram. Yang ketiga, abahat asy-syari'atu al-murura amamal musalli awil julus baina yadayhi. Bapak Ibu di Rahman, kita tidak boleh berjalan di depan orang yang sedang sholat, ya. Misalnya kita sholat di rumah kita atau di masjid kita, itu depannya harus dikasih tanda itu, ya, jangan sampai ada orang lewat depan kita yang sedang sholat. Tetapi di dalam Masjidil Haram ini dibolehkan, ya. Syariat Islam membolehkan, ya, kita berlalu lalang berjalan di depan orang yang sedang sholat, atau dibolehkan duduk, ya, di depan orang yang sedang sholat. Wa yasjudu al-musalli ala zuhrihi. Terkadang juga orang yang sholat ini dia sujud, ya, di atas punggung orang lain. Saking sesaknya, penuhnya, agar kita sholat pas giliran sujud di atas punggung orang lain. Tapi ada orang di depan kita yang sedang duduk tuh. Idza lam yakun hunaka furjah, jika memang sudah enggak ada lagi celaknya, ya, sudah enggak ada lagi tempat yang kosong. Wa dzalika man'an li syiddatiz ziham, ya. Jadi karena saking
sesaknya itu dibolehkan kita ya berjalan di depan orang yang sedang sholat. Apalagi nanti Bapak Ibu kita selesai melaksanakan tawaf, kita ingin mencari tempat untuk kita berdoa dan sholat sunat tawaf, itu pasti kita melewati orang-orang yang sedang sholat itu, ya. Nah itu dibolehkan. Tapi di luar Masjidil Haram tidak boleh. Akan ada hadis Allah tidak menerima ibadah kita selama 40 tahun. Kemudian yang keempat, la yahillu lil haji awil mu'tamir luqtatul baitil haram. Tidak boleh bagi orang yang sedang berhaji atau orang yang sedang berumrah memungut atau mengambil sesuatu di dalam Masjidil Haram. Jadi maksudnya Bapak Ibu nanti masuk ke dalam Masjidil Haram, ya kecuali air zam-zam ya, botolnya nggak boleh, ada bangku lipat di situ nggak boleh. Atau kita menemukan sesuatu, misalnya kita nemu HP, jam tangan, uang, emas, apa saja, itu tidak boleh kita mengambilnya, memungutnya. Kama annahu la yajuzu lahu ayakhudha syai'an min hajiyatil haram, ya. Sebagaimana tidak boleh juga kita mengambil sedikit pun daripada barang-barang atau perabot-perabot yang ada di dalam Masjidil Haram, ya. Li nafsihi, baik untuk dirinya sendiri atau li ghairihi, atau untuk orang lain, ya. Jadi kalau nanti bagaimana jamaah atau nemu barang, ya, baiknya udah diemin aja katanya, jangan diambil, ya. Dalam keterangan lain disebutkan katanya utrukhu, tinggalkan, ya, jangan diambil kama huwa, sebagaimana dia adanya, biarin aja maksudnya. Kemudian yang berikutnya, wal ya'lamul haju awil mu'tamir ilmal yaqin. Hendaknya orang yang berumrah, yang haji, dia menyadari dengan sebaik-baiknya annallaha, sesungguhnya Allah la yu'akhidul insan bidanbi li mujarradil hammi bihi, ya, tidak akan menyiksa seseorang dengan dosanya, ya, sekedar hanya baru keinginan saja tapi belum dilaksanakannya. Wa qabla wuqu'ihi, dan sebelum terjadinya. Illa fil haram, kecuali di dalam Masjidil Haram. Maksudnya kalau Bapak Ibu punya niat jelek, ya, nah itu belum dicatat sebagai sebuah dosa, ya. Tapi kalau di dalam Masjidil Haram itu niatnya itu dicatat langsung menjadi sebuah dosa, ya. Kan kita kalau niat baik Allah kasih apa? Pahala langsung, walaupun kita belum melaksanakannya, ya. Kita niat buruk di luar Masjidil Haram tapi kita belum melaksanakannya, itu nggak dicatat sebagai sebuah dosa. Contoh, bapak-bapak niat nanti malam pengen bongkar rumah tetangga, warung tetangga, kan niat jelek tuh. Nanti kalau orang bertidur saya akan bongkar.
Ternyata kita ketiduran, kagak jadi ngerampok tuh, ya. Nah, niat tadi yang jelek tidak dicatat sebagai sebuah dosa kalau itu di luar Masjidil Haram. Tapi kalau di dalam Masjidil Haram, walaupun kita belum melaksanakan, niat yang jelek, maka itu sudah dihitung berbanding 100.000 kali dosa, ya. Jadi berlipat ganda ini. Kemudian inilah yang menyebabkan kebanyakan para sahabat lebih suka tinggalnya, ya, berdampingan dengan, ya, tanah haram, dengan Masjidil Haram, artinya bukan berada di tanah haram, karena mereka menyadari betul sekali dosa berbanding 100.000 kali dosa, ya. Atau baru niat jelek aja sudah dicatat, ya, sebagai dosa. Dan kebanyakan sahabat lebih memilih tinggal di luar tanah haram. Seperti siapa? Seperti Abdullah bin Abbas yang tinggalnya di kota Taif, ya. Beliau lebih memilih kota Taif dan menolak tinggal di dalam kota Mekah. Kenapa? Karena mereka menyadari betul satu kesalahan yang berbanding 100.000 kali dosa. Niat yang jelek walaupun belum dilakukan udah dicatat sebagai 100.000 kali dosa dan kesalahan-kesalahan. Kemudian yang berikutnya, ja'alallahu an-nadhara ilal Ka'bah ibadah. Allah jadikan kita memandang Ka'bah itu sebuah ibadah. Jadi Bapak Ibu, inilah ibadah yang paling ringan, ya, di kota Mekah. Setelah melaksanakan salat, ya, yang 5 waktu, salat yang wajib, maka ada ibadah yang sangat ringan, ya, dan mendapatkan pahala yang besar. Apa itu? An-nazaru ilal Ka'bah, memandang Ka'bah. Coba yuk pandangi Ka'bah sedalam-dalamnya, ya. Kata baginda Rasul, dalam satu hari satu malam itu ada 120 rahmat yang Allah turunkan untuk hamba-hambanya. Yang pertama, situna lit-taifin, Allah turunkan 60 rahmat untuk orang-orang yang tawaf sunnah, ya, atau tawaf umrah. Pokoknya untuk orang-orang yang tawaf mutarin Ka'bah sebanyak 7 putaran, mendapatkan 60 rahmat. Kemudian 40 rahmat untuk orang-orang yang sholat di sekitar Ka'bah, ya. Wal arba'una lil musallin, 40 rahmat Allah berikan kepada orang-orang yang sholat di sekitar Ka'bah, ya. Kemudian wal ishruna lin nazirin, dan juga Allah berikan rahmat, ya, 20 rahmat untuk orang-orang yang memandang Ka'bah. Memandang saja tuh, ya, dapat 20 rahmat, ya. Nanti misalnya contoh,
ibu-ibu ada yang sedang datang haid, ya. Nah, yang penting ilatnya ibu-ibu jangan mengotori masjid. Artinya pakai pembalut yang rapi. Boleh tuh ibu masuk ke masjid, sudah pandangi Ka'bah sedalam-dalamnya, hadirkan kebesaran Allah, ya, sambil berzikir dah, ya, banyak baca zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, yang banyak la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ungkapan ini ungkapan yang sangat indah, ya. Ini adalah zikiran Nabi Yunus alaihissalam ketika beliau berada dalam perut ikan hiu, ya. Ketika itu beliau ditelan ikan, nggak ada lagi jalan keluarnya. Beliau pasrah kepada Allah dan mengatakan, berzikir la ilaha illa anta, tidak Tuhan selain Engkau ya Allah. Ini ada kemurnian tauhid, ya, tidak Tuhan selain Engkau saja ya Allah. Artinya tidak ada yang bisa memberikan kemenangan kecuali hanya Engkau saja ya Allah. Nah, itu namanya tauhid. Tidak ada yang bisa memberikan kebahagiaan kecuali hanya Allah saja. Tidak ada yang bisa mengangkat derajat kita kecuali hanya Allah, dan seterusnya, ya. Namanya la ilaha illa anta. Kemudian yang kedua, subhanaka. Ini ada nilai pujian. Maha suci Engkau ya Allah, ya, pujian. Kemudian lanjutnya, inni kuntu minaz zalimin. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Nah, ini luar biasa ayat ini, zikran ini, ya. Dia mengaku bahwa dia termasuk orang-orang yang zalim. Nah, Allah suka banget hamba-hambanya yang selalu ngaku salah, ya. Ada orang nggak ngaku salah, ini ngaku zalim. Dia bilang la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Apa hikmahnya setelah kita mengaku zalim? Fastajabna lahu. Nah, ini. Kemudian Allah meresponnya, mengabulkannya. Wa najjaynahu, dan Allah menyelamatkannya. Wa najjaynahu minal ham, dari kesulitan, dari problem, ya. Wa kadzalika nunjil mu'minin, dan demikian juga orang mukmin yang sering baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, itu Allah jadikan orang-orang yang apa? Sukses. Wa kadzalika nunjil mu'minin, ini kata Allah, dan demikian juga kami akan menyelamatkan, ya, mensukseskan, ya, orang-orang mukmin yang suka membaca zikir ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, ya. Pandangi dari Ka'bah sedalam-dalamnya, hadirkan kebesaran Allah. Kalau bisa kita menangis, ya, tabakau, nggak bisa nangis, ya, pura-pura menangis. Ajak hatinya biar lembut, gitu, ya, menangis, merasa kita taksir kurang di hadapan Allah, merasa kita juga apa? Banyak salah, dan juga kita bersyukur sama Allah mendapatkan kenikmatan bisa datang ke Ka'bahnya Allah. Nah, begitu, ya. Nah, ini ibadah yang paling ringan, memandang Ka'bah. Nah, itu di bukunya ada, hafalin doanya, bagus. Pandangin Ka'bah sampai kita berdoa, Allahumma zid hadzal baita tasyrifan wa ta'ziman wa takriman wa
birrak. Ya Allah, tambahkanlah kepada rumahmu ini keagungan, kebesaran, ya, kesuksesan. Allahumma zid hadzal baita tasyrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa birra. Wa zid man syarrafahu, dan ya Allah tambahkanlah ya Allah man syarrafahu, orang yang memuliakan, ya, orang yang memuliakan apa? Ka'bah. Jadi kita doa mohon kepada Allah, ya Allah tambahkanlah keagungan kebesaran kepada rumahmu ini ya Allah, dan tambahkan juga keagungan kebesaran kesuksesan kepada orang-orang yang berhaji dan orang-orang yang berumrah, ya. Jadi ini praktekin, nanti ada waktu, nanti Bapak Ibu lihat ada orang-orang yang di tanggang melihat Ka'bah aja, ya, dipandangin sedalam-dalamnya, begitu. Kenapa? Karena satu hari satu malam turun 120 rahmat, 60 rahmat untuk orang-orang yang tawaf, 40 rahmat untuk orang-orang yang sholat di sekitar Ka'bah, dan 20 rahmat Allah berikan untuk orang-orang yang memandang Ka'bah, ya. Sedikit lagi, di sekitar Ka'bah itu namanya hatim. Apa? Hatim. Dari kata hattama yuhatimu tahtiman, artinya melebur, menghancurkan semua dosa-dosa. Ketika tubuh kita sudah berada di sekitar Ka'bah, maka insya Allah semua dosa-dosa kita Allah leburkan, Allah hancurkan, Allah bersihkan, ya. Nah, apa saja yang ada dalam sekeliling Ka'bah itu, biar jamaah paham. Katakanlah, ya, ini kita berada, ini kan ini bis ini segi 4 ya. Nah, kita mencoba berilustrasi, ya. Katakanlah kan Ka'bah kotak seperti ini. Sudut sebelah kiri yang ada Pak Supir itu namanya Hajar Aswad. Hajar Aswad, itu tempat setarnya umroh. Hajar Aswad ini adalah batu permata dari sorga. Ada ungkapan, barang siapa yang bisa mencium, memegang Hajar Aswad, seakan-akan dia bersalaman kepada Allah, ya. Kemudian saya duduk nih, berarti ada jeda antara sudut Hajar Aswad dengan duduknya saya. Nah, katakanlah duduk saya ini itu adalah pintu Ka'bah, babul Ka'bah. Nah, dari pintu Ka'bah ke Hajar Aswad itu ada absan sekitar setengah meter. Itu namanya multazam. Apa namanya? Multazam. Multazam ini tempat yang sangat mustajabah, ya. Nabi Adam alaihissalam itu ketika Allah usir dari sorga, lalu Allah turunin di Hindia, di kaki bukit Himalaya, gunung Himalaya, terus berjalan menyeberangi laut Hindia sampai ke tanah Arab ini. Dan di dalam perjalanannya beliau bermunajah kepada Allah, mengatakan, ya Allah, bihaqqi nabiyyikar rahmah an taghfirli. Ya Allah, dengan kebenaran nabimu yang penuh rahmah, maafkanlah dosa-dosaku ya Allah. Nah, itu permohonan Nabi Adam kepada Allah, ya. Kata Allah, Adam,
Min aina arafta Muhammadan wa lam ya'ti ba'd. Dari mana engkau mengenal sosok yang bernama Muhammad padahal dia belum aku ciptakan? Ya, Nabi Adam adalah Abul Bashar, manusia pertama. Apa jawabannya? Kata Nabi Adam begini, Allah hinama adkhaltani al-jannata fara'aitu alal arsy maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Adam, ketika Allah katanya, ketika engkau masukkan aku ke dalam sorga, aku lihat di dalam sorga semuanya tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya yakin ya Allah, tidak ada nama yang bersanding dengan namamu kecuali dia adalah makhluk yang sangat engkau cintai. Ya, dari jamaah memang ada sebuah hadis, ya, Rasulullah bersabda bunyi begini, katanya, kuntu nabiyan, aku ini udah jadi nabi, ya, sedangkan Adam saat itu ya baru mau diciptakan bertanda liat. Makanya Rasulullah SAW dikatakan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, tuannya pemimpin para nabi-nabi, para rasul-rasul. Nah, singkatnya Nabi Adam terus berjalan sampailah Nabi Adam ke Ka'bah. Nabi Adam tawaf 7 putaran. Habis tawaf, nanti paketnya apa? Salat sunat, tawaf. Ini berarti tawafnya tawaf sunnah namanya, ya. Pada kesempatan saya ingin juga mengantar ibu-ibu, bapak-bapak, tawaf sunnah khusus. Biasanya kita jalanin malam hari biasanya. Ya, setelah kita istirahat, malamnya kita berangkat tuh. Kita naruh wakaf Quran, lalu kita tawaf dan kita mulai berdoa di tempat-tempat yang mustajabah. Tapi karena ada pergeseran sistem, ya, kondisi yang baru saya alami, sulit sekarang kalau kita datang langsung tawaf karena makan waktu sementara. Kita harus juga ngantri baris untuk masuk ke Hijr Ismail. Ya, ibu-ibu sudah berbaris melingkarin mengikuti Hijr Ismail dari rukun Iraqi terus sampai ke rukun Syami. Bapak-bapak baris juga dari rukun Yamani, ya, sampai sudut rukun Syami. Nah, itu pas pintunya masuk ke Hijr Ismail. Nah, karena waktunya itu nanti buat bapak-bapak dan buat ibu-ibu, ya. Nah, akhirnya waktunya sangat padat, sulit. Pernah kita begitu, akhirnya nggak dapat ke Hijr Ismail. Udah keburu malam, ditutup oleh petugasnya, ya. Jadi saya menginisiatif kita ngumpet dulu ke Hijr Ismail, rukun Yamani, cium Ka'bah gitu. Nanti jika ada waktu baru kita tawaf sunnah sendiri aja, khusus nggak dapat ya, tawaf sunnah, ya. Nah, Nabi Adam alaihissalam itu setelah tawaf beliau langsung, ya, mendekat kemana? Ke multazam tadi, multazam. Biasanya kita nanti kalau sudah selesai tawaf, baik tawaf haji, tawaf ifadah, atau tawaf umrah, tawaf kedatangan, tawaf wada, tawaf sunnah, itu paketnya sholat sunat, tawaf 2 rakaat. Di mana sholatnya? Wattakhadhu min maqami Ibrahim musalla. Sholatnya di belakang makam Ibrahim. Ya, nggak pas banget, boleh di belakang-belakangnya, pokoknya di belakang makam Ibrahim aja.
Nabi Adam manusia pertama, ya belum ada makam Ibrahim. Jadi beliau sholatnya di mana? Di multazam, sejajar dengan multazam. Ya berarti di samping pintu Ka'bah, antara pintu Ka'bah dan rukun Hajar Aswad. Ya. Setelah sholat beliau berdoa dengan doanya yang populer itu, diabadikan tuh. Dan Nabi Adam mengaku kepada Allah kesalahan-kesalahannya. Dan Rasulullah juga memberikan sebuah pernyataan yang sangat mengembirakan. Beliau mengatakan, mada'a ahadun indal multazam illa ustujibalah. Tidaklah seseorang yang berdoa sejajar atau di depan multazam, maka Allah kabulkan doa-doanya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ya, ini Ka'bah adalah tempat turunnya rahmat, tempat ampunan-ampunan. Katanya kalau sudah ke Ka'bah nggak diampunin, kapan lagi diampunin? Karena esensi Ka'bah adalah sebagai tempat ampunan dan tempat turunnya rahmat. Artinya apa? Minta yang banyak di situ sama Allah. Ya, keperluan kita minta sama Allah. Nanti Bapak Ibu sudah tahu nih keterangannya. Ambil posisi yang itu, doa, ya. Sejajar dengan Hajar Aswad juga ada hadisnya. Nabi mengatakan, Al-Hajarul Aswadu yakutatun minal jannah, batu permata dari surga. Ya. Mada'a ahadun inda ruknil Hajaril Aswad illa ustujibalah. Tidaklah seseorang yang berdoa sejajar dengan Hajar Aswad, maka Allah kabulkan doa-doanya. Jadi kita berada di tempat-tempat yang istimewa nih Bapak Ibu, ya. Pergunakan semua hajat kita, tumplekin dari situ. Ya. Insyaallah Allah kabulkan. Kemudian sebelah pintu, sebelah kanannya, berarti ini nih ujung mobil ini, bagian belakang saya duduk nih, ujung sebelah kiri, itu namanya rukun Iraqi. Dikatakan rukun Irak sejajar dengan negara Irak. Ya. Nah, kalau dia ditarik ke belakang, nanti di sana di bawah tangga itu ada toilet tuh. Ada tempat wudhu maksudnya. Kalau Bapak Ibu ada yang kepepet batal, bisa wudhu di situ. Lalu kita ke bagian belakang bis ini. Nah, ya, itu ada lingkaran. Yang di atasnya ada talang emas. Itu namanya Hijr Ismail. Di dalamnya banyak kuburan-kuburan para anbiya. Ya. Termasuk juga kuburan Nabi Ismail alaihissalam. Nah, di sini tempat yang mustajabah. Insyaallah nanti kita bawa jamaah masuk ke tempat ini. Ya. Salat dan taubat 2 rakaat, hajat 2 rakaat, lalu doa di situ. Tempelin tubuhnya ke Ka'bah juga boleh. Ya. Doa di bawah talang emas tuh. Karena ada hadisnya, mada'a ahadun tahtal mizab illa ustujibalah. Tidaklah seseorang yang berdoa di bawah talang emas, maka Allah kabulkan doanya. Ya. Doain keluarganya semuanya. Dan doakan juga bangsa Indonesia mendapatkan pemimpin yang baik. Ya. Saat ini ada 3 pilihan, insyaallah yang terbaik adalah Amin, Bapak Anies Baswedan dan Cak Imin, ya, Muhaimin Iskandar. Doain tuh, ya. Kita niat untuk perubahan kebaikan bangsa Indonesia, tidak lagi jatuh kepada oligarki, jatuh kepada nepotisme,
KKN dan lain sebagainya. Kemudian jamaah, sudut yang sebelah kanan di pojokan mobil ini, sudut Ka'bah, itu namanya rukun Syami, Syam. Artinya sejajar dengan negara Syam. Apa tuh negara Syam? Maroko, Palestina, itu maksudnya negara Syam itu. Ya. Terus sudut yang ada di depan saya sebelah kanan, kan Ka'bah kotak kan? Itu namanya sudut rukun Yamani. Apa namanya? Rukun Yamani. Dikatakan rukun Yamani ini sejajar dengan negara Yaman. Ya. Nah, ini juga ada hadisnya, siapa orang yang menyentuh rukun Yamani maka berguguran semua dosa-dosanya. Nanti jamaah kita bawa untuk juga megang rukun Yamani. Ya. Kadang itu mudah, jamaah juga sampai mencium rukun Yamani. Boleh enggak? Boleh. Adapun Hajar Aswad, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau juga mau menciumnya, ini masuknya sunnah, ya. Karena Nabi pernah mencium Hajar Aswad. Nabi pernah bareng dengan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mencium Hajar Aswad. Ketika mencium, beliau meneteskan air matanya, ya. Beliau menangis. Beliau mengatakan, ya Umar, hahuna al-abarat. Umar, disinilah tempat kita mencucurkan air mata taubat dan air mata syukur. Ya, jadi Bapak Ibu, nanti kita ini Ka'bah, tempat ampunan, kita banyak mohon ampun kepada Allah. Dan Ka'bah, tempat turunnya rahmat, kita ya berdoa kepada Allah dan bersyukur kepada Allah. Nah, kalau sekeliling Ka'bah itu namanya hatim, namanya tempat melebur semua dosa-dosa, ya. Kemudian di depan Ka'bah nanti ada makam Ibrahim. Seperti orang bilang seperti kayak sarang gitu ya. Nanti kita lihat makam Ibrahim. Maknanya adalah itu telapak kakinya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Itu sebuah batu yang Allah takdirkan, batu itu jadi tangganya Nabi Ibrahim untuk membangun Ka'bah. Ketika membangun Ka'bah ditemani oleh anaknya, putranya Ismail alaihissalam. Batu itu diinjak oleh Nabi Ibrahim, ya, dan dia seperti ada pernya itu, murunatan, fleksibel, bisa naik ke atas, bisa turun sesuai dengan kebutuhan. Ya, luar biasa tuh. Nah, batu yang keras itu diinjak oleh telapak kaki Nabi Ibrahim. Batu itu berceplak. Paham gak ceplak? Berbekas. Seperti misalnya habis hujan, ya, ada tanah, ya kan, kita injak tuh berbekas tuh. Ya. Nah, itu batu yang keras diinjak sama Nabi Ibrahim bisa berbekas itu ya. Nah, dinamakan itu makom. Apa makamnya Nabi Ibrahim? Bapak Ibu, apa makamnya Nabi Ibrahim? Makamnya Nabi Ibrahim adalah Khalilullah. Apa namanya? Khalilullah, kekasih Allah. Nah, ya. Nah, kita berharap ya, kita umroh ini kita bisa naik makam kita, menggapai makam Khalilullah, namanya makamul khullah, kekasih Allah.
Ya, Nabi Ibrahim itu mendapatkan gelar Khalilullah. Apa sebabnya? Nabi Ibrahim pernah ditanya oleh Allah, "Ya Ibrahim, lima samaituka Khalilah? Lima samaituka Khalilah? Mengapa aku memberikan gelar Anda Khalil, kekasih Allah?" Ya. Nah, di sini Allah menjawab sendiri. Li'annaka ja'alta badanaka lin-niran. Karena engkau Ibrahim, kau telah menyebarkan agamaku. Kau telah berdakwah untuk menyebarkan agamaku. Ya. Sampai-sampai engkau apa? Dibakar oleh Namrud. Ya. Engkau ridho badanmu dibakar oleh Namrud. Nah, Bapak Ibu di Paraman, saya sudah pernah cerita sedikit. Nabi Ibrahim ketika dibakar itu, ini kayu bakarnya dikumpulkan selama 6 bulan oleh tentara-tentara Namrud. Bayangin apinya berapa besarnya itu, setinggi gunung. Nabi Ibrahim dilemparkan ke atas api itu. Tapi ketika itu Allah berfirman, "Kuni ya naru, wahai api, kuni bardan wasalaman ala Ibrahim." Anaknya engkau ya menjadi apa? Api yang dingin, yang sejuk, yang tidak menyakitkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ini luar biasa ya. Dan ada cerita-cerita yang menarik tentang api ini. Allah langsung teriak kepada malaikat Jibril, "Ya Ibrahim, ya Ibrahim, ya Jibril, seandainya kekasihku tersentuh api neraka, api Namrud ini, dia terbakar, maka akan aku hapus namamu daripada deretan para malaikat." Ya, dipecat jadi malaikat. Nah, disitulah ya Jibril berhasil menyelamatkan Nabi Allah Ibrahim. Pernah ditanya sama Rasulullah, "Jibril, dalam engkau berkhidmat kepada Allah, menjalani perintah-perintah Allah, perintah apa yang paling berat?" Nah, beliau bercerita, 3 hal yang aku jalani berat banget. Kalau aku gagal, aku dipecat menjadi malaikat. Yang pertama tadi menyelamatkan Nabi Ibrahim dari bakaran ya apinya Namrud dan tentaranya. Yang kedua, menyelamatkan Nabi siapa? Nabi anaknya siapa? Nabi Ismail. Ya, ketika sudah pengen dipotong tuh lehernya, karena Nabi Ibrahim menjalankan perintah Allah dari wahyu, dari mimpinya. Karena mimpi para anbiya itu adalah wahyu. Anni ra'aituka fil manam, ya, sesungguhnya saya melihatmu, saya menyembelihmu. Nah, itu kata anaknya apa? If'al ma tu'mar fasatajiduni insyaallahu minas sabirin. Laksanakan saja Bapak, sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang sabar. Nah, ketika Nabi Ibrahim sudah bawa anaknya tuh, nanti kita lihat ada tubuhnya di sana, sudah mau disembelih, ya, di situ Allah teriak, "Jibril, kalau seandainya Ismail tersentuh, tergores oleh pisaunya Ibrahim, maka akan aku pecat engkau jadi malaikat, akan aku hapus namamu." Nah, itu cepat sekali tangannya malaikat Jibril, ya, dia menghalangi pisau ke lehernya Ismail. Yang ketiga, begitu cepatnya malaikat Jibril juga menolong Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam setelah bermimpi bahwa bulan matahari sujud kepadanya, bapaknya bilang, "Jangan bilang-bilang sama saudara-saudaranya, ya, karena setiap orang ada yang namanya iri, dengki, melihat nikmat-nikmat yang ada dalam orang lain." Singkatnya,
ya mereka cemburu kepada Nabi Sulaiman alaihissalam karena bapaknya begitu sayangnya sama beliau. Sulaiman, Nabi Yusuf ya, Nabi Yusuf alaihissalam. Singkatnya Nabi Yusuf akhirnya diajak main oleh saudaranya, ya pengen dibunuh. Ya akhirnya kalau dibunuh nanti ketahuan darahnya. Yang singkatnya mereka nyemplungin Nabi Yusuf ke sumur, ya dilempar Nabi Yusuf ke sumur. Nah di sini ada hal yang luar biasa lagi. Allah teriak, Jibril, jika kekasihku sampai tersentuh sengatan ular piton. Jadi ternyata di dalam sumur itu ada penunggunya, ada ular piton yang begitu besarnya dan berbisa. Ya kan kalau dalam cerita-cerita dilempar, dia katanya ada ember ya, jadi nyangkut di situ. Sebentar di situ ada pertolongan dari malaikat Jibril. Jibril, jika kau tidak selamatkan kekasihku dan dia sampai disentuh ular piton, maka akan aku hapuskan namamu daripada deretan para malaikat. Itu malaikat Jibril langsung menjulurkan tangannya tuh, sehingga Nabi Yusuf agak kecemplung ke bawah tuh, nggak dimakan oleh ular piton. Yaitu gambaran pekerjaan terberat malaikat Jibril katanya dalam melaksanakan tugas-tugasnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, ya. Nabi Ibrahim mendapatkan gelar Khalilullah. Pertama, beliau ridho tubuhnya dibakar oleh api neraka, api Namrud itu. Dalam dakwah ini berat, ngajak kepada kebaikan. Butuh ilmu, butuh waktu, butuh tenaga, manajemen waktu yang luar biasa. Saya merasakan walaupun saya hanya sedikit, tapi kita ngajar aja dari mulai pada subuh ngajar, kemudian ngajar lagi di pesantren, ngajar lagi di mahasiswa, pulangnya ngajar lagi maghrib di masyarakat, pindah lagi iseng aja sampai rumah sudah 10:30 malam. Begitu berjalan itu ternyata berat banget, ya, butuh perjuangan, butuh waktu, butuh pikiran, butuh stamina yang kuat. Baik, Bapak Ibu dirahmati. Yang kedua, ya, mengapa engkau mendapatkan gelar kekasih Allah? Di annaka ja'alta waladaka lil qurban. Nabi Ibrahim ridho melaksanakan perintah Allah, taat